Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gen Z, kembali lagi sama aku di channel Ngaji Quran. Tempat di mana kita bakalan kupas tuntas semua isu Gen Z secara menarik, menyenangkan, reflektif, dan juga Qurani. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini, aku bakalan coba bahas tentang apa yang menjadi keresahan kita selama ini, yaitu bagaimana caranya kita tetap hidup dan tetap waras di era media sosial yang begitu gila-gilaan dan sangat menuntut. Hari ini kita melihat hampir semua orang posting mengenai kekayaan, kecantikan, prestasi, karir, dan masih banyak lagi. Sedangkan kita melihat diri kita adalah seseorang yang sangat lambat dalam berproses dan memiliki hasil yang tidak menarik dan tidak wah seperti orang-orang. Belum lagi komentar-komentar pedas orang yang mengatakan bahwa kita tidak mampu, kita tidak bisa, kita tidak berprestasi, dan masih banyak lagi. Tapi sebenarnya komentar yang paling jahat adalah komentar yang datang dari diri kita sendiri. Ketika kita merasa kita paling buruk, kita tidak bisa apa-apa, dan kita tidak memiliki hasil yang lebih bagus daripada orang lain. Allah sebenarnya telah memperingatkan kita dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 48 yang berbunyi وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ, bahwasanya kita nggak perlu mengindahkan omongan-omongan yang sangat menyakitkan. Nggak semua omongan harus masuk ke hati. Nggak semua komentar harus kita jadikan arah hidup, dan nggak semua pendapat itu benar adanya. Kadang kita perlu ngomong ke diri sendiri bahwasanya nggak semua suara itu harus didengar. Kita nggak perlu mendengar suara-suara yang menyakitkan hati kita dan membuat diri kita malah down. Bagian tersulit yang kita rasakan di era media sosial ini adalah kita merasa tertinggal dari orang lain. Ketika kita melihat layar, kita selalu melihat orang itu lebih mapan, lebih sukses, lebih berprestasi, lebih cantik, dan banyak lagi. Padahal sejatinya Allah telah mengingatkan bahwa tidak sama satu jiwa dengan jiwa yang lainnya. Kita memiliki perjalanan yang berbeda-beda. Kita mempunyai level pain yang berbeda-beda. Kita memiliki kesuksesan yang berbeda-beda. Jadi jangan pernah bandingkan kita dengan orang yang kita lihat hanya dengan layar handphone. Yang tumbuh lebih cepat bukan berarti tumbuh lebih baik. Coba kita bayangkan ada dua tanaman misalnya. Tanaman pertama tumbuh begitu cepat, dan tanaman yang kedua tumbuhnya lambat banget. Tanaman pertama sudah tinggi menjulang, dan yang kedua masih tunasnya saja. Tapi waktu datang, waktu berbunga, tanaman kedua memiliki bunga yang begitu indah. Begitupun kita. Gak semua apa yang kita inginkan datang saat ini. Ada prosesnya sendiri, ada level-levelnya sendiri, dan Allah tahu perjalanan kita. Allah menciptakan itu bukan untuk membandingkan, tapi untuk dinikmati dan juga untuk disyukuri. Terkadang media sosial itu membuat kita lupa akan proses yang tidak instan. Ketika misalnya kita melihat orang yang berprestasi nih di media sosial, kita nggak tahu seberapa berdarah-darah prosesnya mereka. Kita juga ketika melihat orang cantik misalnya, kita nggak tahu seberapa besar insecure yang dia tutupi. Dan ketika melihat orang yang bahagia di media sosial, kita nggak tahu bagaimana trauma dan luka batin yang dia tutupi selama ini. Media sosial itu memperlihatkan hasil, bukan proses. Dan kita nggak bisa melihat prosesnya itu. Padahal tanpa kita ketahui sebenarnya kita masih berproses juga dan sedang baik-baik saja. Lalu bagaimana solusinya agar menghilangkan rasa itu dalam diri kita? Yang pertama, stop membandingkan diri kita dengan orang yang hanya kita lihat di layar saja. Yang kedua, kita harus fokus ke diri kita sendiri. Progres sekecil apapun itu sangat berarti. Yang ketiga, hindari komentar-komentar yang tidak baik. Ketika kita melihat komentar, oke, kita dengarkan saja. Ketika itu membangun, maka kita lakukan. Ketika itu menjatuhkan, maka kita biarkan.
Kemudian, kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus banyak-banyak bersyukur, menikmati apapun yang Allah kasih. Jangan lupa, dalam setiap beban, Allah itu tidak akan memberikan beban kita kalau misalnya kita nggak mampu. Yaitu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah kasih ke kita, berarti kita bisa. Kita nggak boleh membandingkan kita dengan orang lain. Kita juga nggak bisa lihat orang lain itu bagaimana kan? Dan kamu harus ingat satu hal besar ini. Kamu gak perlu jadi orang yang keren. Gak perlu jadi orang yang spektakuler. Gak perlu kamu jadi orang pintar yang divalidasi oleh satu dunia. Allah cuma mau satu, prosesmu. Bagaimana kamu bisa menikmati prosesmu itu, bagaimana kamu bisa mensyukuri apa yang Allah kasih, dan menikmati apa yang Allah berikan sama kamu. Pelan saja, jalan saja, syukuri apa yang dikasih kepada kamu. Sobat Gen Z, media sosial akan terus seperti itu, memperlihatkan hasil tanpa memberi kita proses. Kita nggak perlu membandingkan diri kita sama orang lain. Toh, kita nggak lihat prosesnya mereka kan? Kita nggak perlu kok jadi spektakuler. Kita nggak perlu divalidasi satu dunia. Seperti yang aku bilang tadi, Allah nggak minta kamu untuk jadi yang paling-paling. Allah cuma mau prosesmu. Allah cuma mau bagaimana kamu mensyukuri nikmatnya dan menerima apa yang Allah berikan sama kamu. Seperti dalam surat Ibrahim, in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu mau menerima, mau bersyukur atas nikmatku, maka Allah akan tambahkan kepada kalian. Jadi nggak perlu bandingin diri kita sama orang lain. Kita punya proses untuk diri kita sendiri. Ada jalan-jalannya sendiri. Sabar saja, tenang, nggak perlu cepet-cepet. Pelan saja itu sudah bagus. Sobat Gen Z, semoga kita semua selalu dilindungi dari omongan-omongan yang negatif dan tidak mudah goyah ketika mendapatkan omongan yang negatif. Semoga kita semua dilindungi dari rasa insecure yang berlebihan dan selalu dilindungi oleh Subhanahu wa Ta'ala. Sekian cuap-cuap dari aku. Kalau misalnya kamu suka, bisa like, komen, dan subscribe. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.